Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya atau kuliah manajemen strategis dengan NIM 240301020525 yang berjudul Perencanaan Keuangan Jangka Panjang. Perencanaan keuangan jangka panjang yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pinjaman pustaka, bab 3 pembahasan. Pendahuluan. Perencanaan keuangan jangka panjang adalah suatu proses penting dalam perencanaan keuangan yang melibatkan penyusunan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan keuangan dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya lebih dari 5 tahun. Perencanaan ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan atau individu, serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Dalam makalah ini juga kita membahas konsep perencanaan keuangan jangka panjang, implementasi, dan konteks perusahaan. Serta makalah ini referensi untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang dan fleksibel. Rencana ini tidak hanya mencakup bagaimana cara mendapatkan dan mengelola dana, tetapi juga bagaimana meminimalkan risiko dan manfaat peluang investasi yang ada. Selain itu, perencanaan keuangan jangka panjang juga melibatkan berbagai pertimbangan strategis, kepentingan keputusan investasi, pendanaan, pengolahan risiko, serta proyeksi keuangan di masa depan. Teori perencanaan keuangan jangka panjang. Teori manajemen keuangan yang relevan meliputi keuangan struktur modal, kapital struktur teori. Yaitu struktur modal adalah kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasional dan investasinya. Teori struktur modal mengutamakan bahwa keputusan mengenai pembiayaan apakah melalui utang atau ekuitas memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan dan biaya modalnya. Menurut Mobilisasi dan Liner 1958, dalam pasar sempurna, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi dalam kenyataannya faktor-faktor seperti risiko pasar, pajak, dan biaya kelangkaan mempengaruhi keputusan struktur modal. Oleh karena itu, dalam perencanaan keuangan jangka panjang, perusahaan perlu mengevaluasi secara hati-hati pilihan pendanaan yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan jangka panjangnya. Yang B yaitu teori pengangkatan modal capital budgeting. Penganggaran modal adalah proses perencanaan investasi jangka panjang yang melibatkan aktualisasi sumber daya untuk proyek-proyek yang memerlukan investasi besar seperti pembelian aset tetap atau ekspansi operasional. Net present value dan internal rate return (IRR) adalah dua metode utama yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Menurut Mobilisasi dan Miller, pengangkatan modal yang tepat akan memastikan bahwa perusahaan hanya
dengan dilakukan investasi yang memerlukan lebih dari biaya modal yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu teori perencanaan keuangan jangka panjang. C. Teori investasi value teori. Perencanaan keuangan jangka panjang sangat terkait dengan penilaian investasi. Konsep nilai uang, term of value of money, merupakan dasar dalam penilaian investasi, di mana nilai uang yang diterima di masa depan dianggap lebih rendah dibanding nilai uang yang diterima saat ini. Teknik-teknik seperti discounted cash flow atau DCF dan payback period banyak digunakan untuk perencanaan investasi untuk memenuhi apakah suatu investasi akan memberikan keuntungan yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Yang pertama yaitu perencanaan strategi keuangan. Yang kedua, analisis keuangan dan proyeksi keuangan. Yang ketiga, pengelolaan risiko keuangan. Selanjutnya yaitu konsep perencanaan keuangan jangka panjang. Yang pertama yaitu adanya perencanaan tujuan keuangan jangka panjang. Biaya berupa pengembangan usaha, ekspansi pasar, peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk atau meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Tujuan ini harus bersifat spesifik, measurable, achievable, relevan, timbul. Yang kedua yaitu evaluasi posisi keuangan saat ini. Evaluasi terhadap posisi keuangan saat ini sangat penting. Hal ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Yang ketiga yaitu identifikasi sumber pembiayaan. Menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk menangani berbagai risiko jangka panjang, baik itu melalui ekuitas atau saham maupun utang pinjaman. Yang keempat yaitu proyeksi keuangan. Kondisi keuangan adalah permintaan atau estimasi mengenai kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Proyeksi ini mencakup proyek pendataan, pengeluaran, arus kas, dan pemodelan kebutuhan. Yang kelima yaitu strategi dalam pengelolaan risiko. Setiap rencana keuangan jangka panjang memerlukan strategi investasi yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, manajemen risiko juga menggunakan elemen penting dalam perencanaan jangka panjang. Implementasi perencanaan jangka panjang perusahaan. Yang pertama yaitu adanya penyusunan perencanaan anggaran modal, capital budgeting. Yang kedua, penandaan atau pembiayaan. Yang ketiga, manajemen kas. Yang keempat, perencanaan pajak. Yang kelima, pengolahan risiko dan diversifikasi. Implementasi perencanaan keuangan jangka panjang dalam perusahaan. Yang pertama yaitu menyusun rencana anggaran modal atau capital budgeting. Anggaran modal digunakan untuk menandai investasi jangka panjang dalam aset tetap, seperti pembelian mesin gedung atau teknologi baru. Yang kedua yaitu penandaan atau pembiayaan. Untuk menganalisiskan rencana jangka panjang perusahaan harus memastikan bahwa data yang dibutuhkan tersedia. Pendanaan dapat berasal dari ekuitas, misalnya penerbitan saham, atau utang, misalnya pinjaman jangka panjang atau obligasi. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen arus kas. Arus kas adalah faktor kunci dalam perencanaan keuangan jangka. Perusahaan perlu mengarus kas dengan hati-hati agar melihat likuiditas yang cukup untuk membiayai investasi jangka panjang, sekaligus menjaga keseimbangan
antara penandaan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu implementasi. Yang keempat yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik akan membantu perusahaan mengoptimalkan struktur perpajakan dan mengurangi beban pajak dan memaksimalkan aliran kas perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu pengolahan risiko dan diversifikasi. Identifikasikan dan mengolah berbagai jenis risiko, misalnya risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Adalah bagian dari implementasi perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya yaitu refleksi dan analisis terhadap rencana keuangan jangka panjang. Berlanjut. Yang pertama yaitu keberlanjutan dan pertumbuhan. Perencanaan keuangan jangka panjang bukan hanya tentang meminimaliskan risiko, tetapi juga tentang meraih peluang untuk pertumbuhan dengan merencanakan investasi jangka panjang yang bijak. Perusahaan dapat membangun basis yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam perencanaan. Salah satu tantangan utama untuk perencanaan keuangan jangka panjang adalah kepastian ekonomi. Perusahaan harus menjaga fleksibilitas dalam perencanaan mereka, mengingatkan suatu perubahan yang tidak terduga dalam kondisi pasar, regulasi, atau faktor eksternal lainnya. Perusahaan juga harus mampu menghadapi dengan kondisi yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan keputusan strategis. Tata cara keuangan jangka panjang tidak terpisah dari keputusan strategi perusahaan. Keputusan mengenai ekspansi pasar, diversifikasi produk, dan inovasi harus didasari pada proyeksi keuangan yang realitas dan analisis risiko yang matang. Yang keempat yaitu peran teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi memainkan peran besar dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Perusahaan yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan manajemen keuangan akan membuat keuntungan yang kompetitif. Daftar pusaka itu berisi AAM. Berikut ini adalah daftar pustakanya yang saya ambil, ada 3. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perencanaan keuangan jangka panjang adalah aspek vital dalam manajemen keuangan yang berfungsi untuk mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan strategis dalam jangka panjang. Dengan pemahaman konsep dasar melalui implementasi yang tepat dan menganalisis faktor-faktor risiko, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan di masa depan. Meskipun demikian, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perusahaan pasar tetap menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perencanaan keuangan jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.